See these spurs on my boots, yeah, ran me up a sack. I don't need a damn Rari, I got real horses in the bank. Oh, these boys been talking tough until my brain to burn his bank. I need a Gucci brand to saddle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Taufik Siswar dari Prodi Sistem Informasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami betapa pentingnya data dan informasi. Baik, jadi poin pertama yaitu tentang manajemen data. Manajemen data ialah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Selanjutnya ada pendekatan database. Database ialah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Database tunggal yang melayani banyak aplikasi. Sebagai contohnya, suatu perusahaan daripada menyimpan data kepegawaiannya pada sistem-sistem informasi dan file yang berbeda untuk data pribadi, penggajian, dan tunjangan, perusahaan dapat menciptakan database sumber daya tunggal. Selanjutnya ada Database Management System. Database Management System atau disingkat DBMS adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user bisa membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada di database. Intinya, DBMS ini berperan sebagai interface antara database dan end user atau program aplikasi untuk menulis dan menjalankan request tugas tertentu. Bahasa query yang paling umum digunakan adalah struktur query language atau SQL. Selanjutnya ada data warehousing. Data warehouse adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori, data fisik, atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Next ada data governance. Data governance adalah proses atau mekanisme untuk memastikan bahwa data dikelola dengan baik. Selanjutnya ada knowledge management. Kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu, atau yang melekat di dalam proses dan aplikasinya atas suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis data. Yang pertama ada data citra. Data visual atau citra merupakan gambaran dari objek yang direkam yang disebut dengan citra. Menurut Hornby, citra adalah gambaran tampak pada cermin atau melalui lensa kamera. Selanjutnya ada data spasial. Jadi data spasial adalah data yang mempunyai referensi yang disebut georeference atau referensi ruang kebumian, di mana di dalam berbagai unit spasial terdapat berbagai data atribut. Secara umum, data spasial ini dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam atau SDA, berkelanjutan maupun perencanaan pembangunan dengan cakupan wilayah mulai dari kontinental, lokal, regional, hingga nasional. Selanjutnya ada data raster. Jadi data raster ialah sebuah data yang dihasilkan dari suatu sistem pengendaraan jauh. Pada data raster, struktur sel grid yang mempresentasikan objek geografis yang disebut pixel atau vector element. Resolusi pada data raster tergantung pada ukuran pikselnya. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Oke, selanjutnya masuk ke data vektor.
Ya, data vektor ialah sebuah data yang direpresentasikan sebagai suatu bentuk mozaik berupa titik atau poin, garis atau arc line, poligon, yaitu wilayah atau daerah yang dibatasi oleh garis awal dan akhir berada pada titik yang sama, serta nodes, yaitu sebuah titik perpotongan di antara dua garis. Fungsi data vektor untuk menganalisa keakuratan posisi suatu daerah atau mendefinisikan hubungan spasial dari berbagai fitur. Selanjutnya ada data audio. Data audio merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk yang pertama melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien, dan yang terakhir tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dengan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Sekian presentasi saya dari materi ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.